Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Ayu Rosalinda di acara podcast SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu sosok pelatih Tapak Suci Putra Muhammadiyah SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb yang sudah banyak sekali membawakan prestasi di ajang bela diri Tapak Suci. Nah, sekarang kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Selamat datang Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pemirsa di rumah sudah tidak sabar lagi nih buat perkenalan dengan sosok pelatih kita yang sangat luar biasa. Silakan Pak untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Siap. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdin, bisa dipanggil Nurdin. Asal saya dari Kecamatan Sepekan, tepatnya di Desa Saur Saibus, dan alhamdulillah sekarang saya berada di Kabupaten Sumeneb, tepatnya di Desa Pabrasan, Kecamatan Kota. Jadi Bapak ini berasal dari Pulau Saibus. Iya, Kira-kira boleh ceritakan nggak Pak, kok bisa ngajar di SMA Muhammadiyah Sumeneb dari pulau dan sekarang berada di kota? Alhamdulillah, awalnya saya berada di Sumeneb, tepatnya di asrama Panti Asuhan Muhammadiyah. Saya waktu itu dikirim oleh salah satu paman saya untuk masuk di salah satu perguruan Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Sumeneb, yaitu SMA Muhammadiyah. Dan saya ditempatkan kebetulan waktu itu di asrama, yaitu Panti Asuhan Muhammadiyah. Nah, setelah saya keluar dari Panti Muhammadiyah, waktu itu sebenarnya saya awalnya kuliah di daftar di Sidoarjo. Tapi karena ada sesuatu hal, saya kembali ke Sumeneb dan melanjutkan kuliah saya di Universitas Wiraraja. Nah, kebetulan juga pada saat itu saya ditawari untuk bekerja di SMA Muhammadiyah awalnya. Pada saat itu saya belum mengajar Tapak Suci. Tapi waktu itu Bapak ngajarnya sebelum Tapak Suci ngajar apa dulu Pak? Nah, waktu itu saya awal pertama saya itu di sini pertama koperasi di kantin, terus kemudian ditawari yang kedua untuk menjadi penjaga malam waktu itu. Kebetulan berdua saya dengan teman saya orang Kangen juga, untuk berjaga malam di SMA Muhammadiyah. Kira-kira Tapak Suci di SMA Muhammadiyah itu sudah ada sejak kapan Pak? Kalau keberadaannya Tapak Suci di SMA Muhammadiyah itu kira-kira kurang lebih tahun 2003. Kebetulan saya itu adalah siswa pertama. Siswa pertama Tapak Suci yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Berarti sudah lama sekali ya Pak, dari tahun 2003 sampai sekarang tahun 2025. Dan saya dengar-dengar nih Pak, Tapak Suci SMA Muhammadiyah Sumeneb sudah banyak sekali menjuarai ajang bela diri di tingkat Jawa Timur, bahkan sampai ke tingkat nasional. Ya, betul. Dan kira-kira Bapak sebagai pelatih Pak, persiapan apa saja yang sudah siapkan buat siswa-siswi yang mengikuti ajang lomba tersebut sampai mendapatkan juara? Ya, terima kasih. Kalau berbicara tentang prestasi, alhamdulillah kita sudah bisa melihat terkait prestasi ini. Tentunya saya juga belajar dari salah satu guru saya sebagai motivator untuk diri saya untuk meningkatkan kedisiplinan. Kalau kita berbicara ke belakang, Mbak Ayu, ini waktu saya menjadi atlet, salah satu guru saya itu sangat disiplin terhadap atlet-atletnya. Nah, kenapa saya juga menerapkan kepada siswa saya saat ini adalah karena arahan-arahan dari guru-guru saya yang mengajari saya awal Tapak Suci, saya terapkan kepada anak-anak saya. Yang itu atlet-atlet yang akan saya bawa di ajang lomba, baik itu di tingkat regional maupun provinsi maupun nasional. Nah, kebetulan yang saya terapkan kepada anak-anak saya, tanpa kedisiplinan seorang atlet itu tidak akan sukses. Tanpa kerja keras seorang atlet tidak akan mendapat juara. Nah, itu yang saya selalu tanamkan kepada anak-anak.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di tapak suci juga itu Mbak Ayu, ada yang namanya mutu. Mutu tapak suci dengan iman dan akhlak kita menjadi kuat. Tanpa iman dan akhlak kita menjadi lemah. Nah, ini yang selalu kita motivasikan kepada anak-anak terkait mutu ini. Oh, anak atlet itu kalau tanpa akhlak yang baik itu akan lemah, rusak. Nah, makanya kita selalu menanamkan mutu yang dua ini Mbak Ayu, begitu. Berarti harus disiplin dan harus dengan diri dan iman dan akhlak. Oke, sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Karena seorang atlet pun bukan harus tahu bela diri, tapi juga harus diiringi dengan iman dan akhlak. Nah, mungkin pemirsa di rumah ini penasaran nih Pak, apakah harus ada syarat-syarat tertentu buat mengikuti tapak suci? Apakah boleh semuanya ikut atau bagaimana Pak? Kalau masalah syarat tidak ada Mbak Ayu terkait syarat untuk menjadi siswa tapak suci, mau itu non-Islam maupun itu Islam sendiri, karena kita tahu pada saat ini tapak suci ini sudah menyebar kemana-mana Mbak Ayu. Baik itu di dalam negeri, kalau di dalam negeri tidak hanya berada di lingkup perguruan Muhammadiyah, tapi semua hampir universitas itu sudah memiliki nama tapak suci. Bahkan yang terakhir kita itu mengikuti ajang kompetisi yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan yang bekerja sama dengan Universitas Brawijaya Malang. Tanggal 27 kemarin Juli itu kita mengikuti lomba itu. Nah, Universitas Brawijaya ini kita tahu bukan perguruan Muhammadiyah. Tapi kenapa tapak suci berada di sana? Makanya dari itu untuk menjadi syarat menjadi anggota tapak suci atau atlet tapak suci atau siswa tapak suci tidak ada persyaratan tertentu. Yang jelas tapak suci itu bisa diterima oleh siapapun, gitu. Bahkan terakhir ini setelah kita mengadakan kemarin itu juga event yang diadakan oleh Brawijaya dan Kementerian Pendidikan, itu ada kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia itu diikuti oleh 14 negara. 14 negara ditambah lagi 38 provinsi. Jadi totalnya sekitar hampir 50 tim pada saat itu. Yang baik. Oh, berarti tidak ada syarat tertentu ya Pak, asalkan seorang itu mau ikut bela diri tapak suci dan itu semuanya bisa. Oke. Selanjutnya kemarin sudah mengikuti lomba tapak suci di Brawijaya ya Pak? Betul. Nah, apakah ada event-event lagi nih rencana ke depan yang bakalan diikuti dalam waktu dekat ini Pak untuk tapak suci SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb ke depannya? Ya, alhamdulillah kalau event ke depan sebenarnya banyak Mbak Ayu. Tapi kita juga karena kebetulan kita ini masih di bawah SMA Muhammadiyah, tentunya SMA Muhammadiyah juga perlu banyak pertimbangan ketika kita akan mengirim. Salah satunya tingkatan kejuaraan ini bisa bermanfaat Kak, untuk kedepannya untuk sekolah, baik itu di kebutuhan anak-anak ketika nanti untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, saya flashback lagi ke belakang Mbak Ayu. Ini kemarin salah satunya adalah saya juga perlu sampaikan di sini di ajang yang diadakan oleh Brawijaya dan Kementerian Pendidikan ini kemarin ada Student Tapak Suci National Championship temanya. Makanya siswa yang berprestasi kemarin itu masuk di dalam data pusat prestasi siswa Kemendiknas. Begitu Mbak Ayu. Oh, berarti nanti ada rencana lagi ke depannya Insya Allah buat ikut event-event tapak suci ke depannya. Tapi kalau saya sering dengar dan saya sering lihat juga Pak, kan sering nih di Kabupaten Sumeneb mengadakan ada event lomba tapak suci, turnamen tapak suci, entah itu di tingkat seni. Nah, tapi seringkali SMA Muhammadiyah Sumeneb itu nggak ikut Pak, atau nggak berpartisipasi di tingkat kabupaten, tapi malah yang ikut di luar kota, tingkat provinsi bahkan sampai tingkat nasional. Itu apakah ada alasan tertentu atau emang sudah ada target yang pengen dicapai Pak? Oh, iya Mbak Ayu. Untuk event yang ada di kabupaten, kita memang akui akhir-akhir ini memang kita jarang mengikuti. Bukan kemarin di Bupati Cup kita cuma mengeluarkan 1 atlet. Jadi, di pencak silat ini kan ada dua kategori yang bisa diikuti adalah siswa, yaitu kategori tanding
pertama, kemudian kategori seni. Nah, kebetulan atlet-atlet kita yang ada di SMA Muhammadiyah ini kebanyakan itu adalah atlet tanding. Makanya kemarin itu kita tidak menurunkan di Kabupaten Sumeneb, baik itu yang diadakan oleh IPSI maupun yang diseleksi oleh cabang dinas, karena keseringan dan sering yang dilakukan oleh cabang dinas ini yang dilakukan seleksi seni, sedangkan kita tidak punya atlet seni, semuanya atlet tanding. Nah, di atlet kemarin yang ikut ke Bupati Cup itu ada tanding, tapi kita menurunkan atlet cuma satu atlet, karena kebetulan juga setelah di Bupati Cup itu kita harus turun lagi di Tapak Suci Student itu. Makanya saya sebagai pelatih juga membaca kekuatan anak-anak. Saya tidak mau ketika atlet saya akan cedera ketika turun yang lebih awal, yang ratingnya masih di bawah yang kita harapkan, karena jenjangnya lebih tinggi daripada yang ada di Kabupaten Sumeneb ini. Karena ini juga kita memikirkan kebutuhan anak-anak di kemudian hari. Yang diperlukan adalah prestasi yang untuk mendaftarkan di salah satu perguruan tinggi yang diinginkan anak-anak, Mbak Ayu, begitu. Oke, berarti sudah ada target dan target masing-masing, Mbak Ayu. Kalau di Tapak Suci itu apa sudah ada tingkatan-tingkatan tertentunya, Pak? Untuk misalnya ini ada tingkatan sabuk atau sekitar apa, Pak? Ya, kalau tingkatan sabuk semua perguruan pencak silat itu insya Allah semuanya ada, Mbak Ayu. Nah, kebetulan kalau di Tapak Suci itu ada 3 tingkatan. Pertama itu tingkatan dasar, kemudian ke tingkatan pendekar muda dan pendekar. Nah, kalau dasar ini tingkatannya dasar sabuknya warna kuning. Terus kemudian yang kedua itu warna biru, termasuk yang saya pakai sekarang ini adalah warna biru. Terus yang ketiga itu warna hitam. Nah, di sini di dasar ini juga ada tingkatannya masing-masing. Ada tingkatan 1, 2 dan 3 sampai 4. Begitupun selanjutnya. Yang biru pun begitu, ada namanya tingkatan 1, 2, 3 sampai 4 juga. Nah, gitu, Pak. Berarti ada tingkatannya masing-masing. Ada tingkatannya masing-masing. Dan apakah sudah nyampe mana nih, Pak, untuk Tapak Suci Semutu, Pak, tingkatannya sekarang? Nah, kebetulan saya pribadi baru setengah tahun yang lalu mendapatkan sabuk ini karena ikut kenaikan tingkat. Salah satunya yang paling tinggi di sini di SMA Muhammadiyah ini saya sabuk biru. Kalau sabuk biru ini adalah memang sabuk khusus asisten pelatih atau pelatih, Mbak Ayu. Jadi yang tertinggi di sini di Kabupaten Sumeneb ini hanya sampai sabuk biru. Nah, ada sabuk biru sampai tingkatan 3, tapi sekarang beliau berada di Kangean sampai tingkatan 3. Beliau itu ngajar sekarang di SMA Negeri Arjasa, di Arjasa. Nah, tingkatan terendah di Sumeneb atau di SMA Muhammadiyah itu tingkatan dasar Melati 3 gitu. Ya, Melati 3. Kalau misalnya buat uji tingkatan itu apakah sudah ada ujiannya masing-masing, Pak? Kalau ujiannya sudah ada tingkatan masing-masing, Pak Yu. Jadi tingkatan dasar mau naik ke tingkatan 1 itu juga ada tingkatannya masing-masing. Ada ujiannya masing-masing, Pak Yu. Kalau tingkatan dasar kuning dasar Melati 1 dan 4 itu bisa diakomodir oleh kabupaten, yaitu Pimda khususnya Pimda Tapak Suci. Terus kemudian kalau biru itu di provinsi, kalau yang hitam, sabuk hitam itu berada di ujiannya kita di Padepokan atau di pimpinan pusat, Mbak Ayu. Pimpinan pusat berarti sudah ada tingkatannya masing-masing. Iya, sudah ada teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang mau join Tapak Suci, tentunya pasti harus mempunyai tekad yang kuat sampai nantinya bisa sabuk hitam, teman-teman. Ya, Pak. Nah, untuk lomba-lomba yang sering diikuti, Pak, berarti sudah ada beasiswa ya, Pak, kalau sudah berprestasi di ajang bela diri Tapak Suci itu? Kalau berbicara prestasi, Mbak, kalau beasiswa, insya Allah anak-anak itu sekarang bagaimana anak-anak itu menggali potensinya untuk berprestasi, yang pertama. Kedua, kalau berbicara beasiswa, sebenarnya beasiswa itu di universitas itu pasti ada semuanya, Mbak. Termasuk kemarin, kenapa anak-anak itu masuk yang berprestasi kemarin di UB ataupun yang selanjutnya ini yang di UNER, nanti di event UNER, ini masuk di data pusat prestasi siswa nasional
di Kemendiknas ataupun di Kementerian Pemuda dan Olahraga, ketika anak-anak itu daftar di salah satu universitas, dia akan terdeteksi oleh salah satu perguruan tinggi bahwa oh siswa ini pernah berprestasi di bidang non akademik, salah satunya pencaksilat. Nah, itu mungkin jadi salah satu pertimbangan sebuah universitas untuk menerima siswa ini untuk bergabung di universitasnya, begitu Mbak Ayu. Oke, berarti sangat berpengaruh sekali teman-teman kalau ketika kita mendapatkan prestasi, salah satunya di bela diri untuk nantinya mendapatkan beasiswa di kampus gitu ya. Nah, dari sekian lamanya Pak Tapak Suci di SMA Sumenep, harapan Bapak ke depannya nih untuk Tapak Suci di Smutu, Pak. Ya, harapan saya untuk Tapak Suci di Sumenep, terutama saya membutuh dukungan dari seluruh akademik, sivitas akademik SMA Muhammadiyah, karena bagaimanapun Tapak Suci ini adalah anak kandung Perserikatan Muhammadiyah. Coba kita bayangkan Mbak Ayu, satu-satunya ortom Muhammadiyah yang pakai nama Putra Muhammadiyah. Ini yang saya sangat bersyukur di Tapak Suci Mbak Ayu. Salah satu ortom yang pakai nama Putra. Kita tahu semua ortom yang ada di Muhammadiyah itu tidak ada yang namanya Putra Muhammadiyah. Makanya saya berharap ke depan, meskipun dalam hal ini saya memohon kepada kepala sekolah, guru-guru, mohon dukungan apapun kegiatan nanti yang akan dilakukan oleh Tapak Suci SMA Muhammadiyah, mohon dukungannya, karena bagaimanapun ini ketika saya bawa anak-anak keluar, pertama saya membawa nama persyarikatan, kedua membawa nama baik SMA Muhammadiyah. Makanya ketika saya mau berangkat ke anak-anak, yang saya pesankan adalah, ingat anak-anak, kita ini membawa nama baik SMA Muhammadiyah dan nama persyarikatan. Tentunya kita berikan yang terbaik kepada yang mendukung kita baik begitu. Oke, tentunya di balik banyaknya harapan Pak, pasti ada kendala-kendala Pak. Kira-kira selama Bapak menjadi seorang pelatih di Tapak Suci SMA Muhammadiyah 1 Sumenep, kendala apa saja Pak yang ada? Kalau masalah kendala sih apa ya? Kalau bisa rintangan-rintangan. Kalau rintangan-rintangannya sih tidak ada Mbak Yu, karena selama ini sih saya selalu dapat dukungan dari sekolah. Tapi kalau rintangannya sih bagi saya kepada anak-anak Mbak Yu. Jadi dalam artian kepada anak-anak, kenapa? Anak-anak ini kan apalagi sekarang, zaman-zaman sekarang, ketika misal saya salah satu berikan contoh, ketika kita mau melakukan TC itu adalah pemusatan latihan. Nah, anak-anak itu begitu, kalau tidak benar-benar kita genjot ataupun kita paksa, anak-anak itu akan sibuk dengan dunianya sendiri. Artinya main dulu baru gitu Mbak, gitu. Apalagi kalau latihannya Tapak Suci panas-panasan lah, nah itu bikin paling males nih buat anak-anak. Paling anak-anak. Apalagi sudah sekarang zamannya HP, pengennya udah natap HP terus, main game terus. Oke. Baik teman-teman, ternyata itulah cerita panjangnya bagaimana bisa berprestasi. Ternyata butuh kedisiplinan, butuh dikuatkan dengan iman dan takwa. Baik Pak, mungkin Bapak ada pesan dan kesan atau kata-kata buat pemirsa di rumah, boleh disampaikan? Ya, terima kasih untuk kata-kata kita, untuk anak-anakku sekalian yang ada di Tapak Suci SMA Muhammadiyah 1 Sumenep. Belajarlah yang tekun, berlatih yang giat, karena prestasi tanpa usaha itu akan kosong. Begitu aja. Jadi prestasi tanpa usaha itu akan kosong. Baik teman-teman semuanya, itulah cerita dari sosok pelatih Putra Tapak Suci Putra Muhammadiyah SMA Muhammadiyah 1 Sumenep. Tentunya prestasi banyak sekali teman-teman, bukan hanya di akademik tapi juga di non akademik, salah satunya itu di bela diri. Oke teman-teman, hanya itu sekarang kita bincang-bincangnya. Semoga ini menjadi motivasi besar buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di acara podcast SMA Muhammadiyah 1 Sumenep. Saya Rosalinda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.